Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rusliana Putri Hasibuan dengan NIM D1C1210022. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan akhir mata kuliah Teknologi Pemanfaatan Limbah Agroindustri yang berjudul Pemanfaatan Limbah Daun Nanas sebagai Bahan Baku Pembuatan Piring yang Ramah Lingkungan. Langsung saja, latar belakang. Limbah daun nanas merupakan limbah yang cukup besar. Setiap tahun, Indonesia menghasilkan sekitar 1,2 juta ton limbah daun nanas. Limbah ini biasanya dibuang begitu saja, sehingga dapat menjadi sumber pencemaran lingkungan. Pemanfaatan tanaman nanas selama ini hanya sebatas pada daging buah saja, sedangkan kulit, daun mahkota, dan bonggol nanas relatif belum banyak dimanfaatkan. Daun nanas mengandung serat, selulosa, lignin, dan hemiselulosa. Kandungan-kandungan ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai produk, salah satunya adalah piring. Serat, selulosa, lignin, dan hemiselulosa merupakan bahan yang dapat terurai secara alami. Oleh karena itu, piring yang terbuat dari daun nanas juga dapat terurai secara alami, sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan piring dari serat daun nanas dengan memanfaatkan limbah daun nanas. Kemudian, alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini, alat yang digunakan yaitu baskom besar, baskom sedang, blender, spatula, saringan, dandang, kompor, gas, cetakan kertas, dan mesin pres. Sedangkan untuk bahannya yaitu hanya menggunakan daun nanas dan air. Prosedur kerja. Yang pertama yaitu persiapan bahan baku. Daun nanas diperoleh dari desa Tangkit Baru. Daun nanas dipilih yang dalam kondisi baik dan segar, dan daun nanas dibersihkan dari duri yang masih ada di pinggiran daun nanas. Kemudian, daun nanas dipotong menggunakan gunting dengan panjang 3 cm untuk mempermudah pemasakan. Proses berikutnya yaitu proses pencucian. Daun nanas dibersihkan dari kotoran yang menempel dengan cara dicuci dengan menggunakan air bersih. Kemudian, pemasakan. Setelah proses pencucian, dilakukan proses pemasakan menggunakan dandang dengan perbandingan larutan pemasak dengan daun nanas adalah 6:1. Kemudian dilakukan pemasakan selama 2 jam. Kemudian proses penghalusan. Selanjutnya, daun nanas dihaluskan menjadi bubur atau pulp menggunakan blender. Kemudian, ditambahkan air 500 ml untuk membantu menghaluskan daun menjadi bubur atau pulp. Penghalusan dilakukan selama 30 menit dengan berat daun nanas yang ingin dihaluskan yaitu 292 gram. Kemudian pencetakan pulp. Selanjutnya, dicetak menggunakan cetakan yang berukuran 20 x 30 dengan berat pulp 50 gram. Kemudian diletakkan di dalam bak yang berisi air yang bertujuan untuk memudahkan pencetakan agar merata dengan sempurna. Tiriskan screen yang berisi pulp, lalu keringkan di bawah sinar matahari, kemudian lepaskan kertas yang sudah terbentuk dari screen. Kemudian pencetakan piring. Selanjutnya, pulp yang sudah dikeringkan tadi dan sudah menjadi lembaran kertas dicetak menggunakan mesin pres dengan suhu 150 derajat dalam waktu 1 menit sehingga membentuk piring. Berikut adalah contoh hasil produk piring dari daun nanas. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa produk piring dari limbah daun nanas belum terbentuk sempurna sehingga belum layak untuk digunakan. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh hasil pulp yang sudah dicetak menggunakan mesin pres tidak kuat dan tidak terbentuk dengan sempurna. Kadar air. Kadar air bahan baku merupakan parameter yang perlu diperhatikan karena berperan dalam pembentukan dan kualitas piring yang dihasilkan. Hal ini juga menyesuaikan jenis dan kondisi operasi, suhu dan lama alat cetak yang digunakan. Berdasarkan hasil uji kadar air yang sudah dilakukan, didapat kandungan kadar air dari produk piring limbah daun nanas adalah 13,51%. Bahan sulit dicetak menjadi bentuk yang diinginkan jika
jika kadar air bahan terlalu tinggi. Kadar air yang tinggi dapat memicu perkembangan jamur pada permukaan bahan baku yang dapat merusak kualitas bahan baku dan produknya. Aroma. Produk piring dari limbah daun nanas menghasilkan aroma yang tidak sedap, sehingga tidak layak untuk digunakan sebagai tempat atau wadah makanan. Hal ini disebabkan oleh pulp yang dicetak tidak langsung kering dikarenakan pengeringan yang dilakukan menggunakan panas sinar matahari dan pada saat proses pembuatan produk pada musim hujan. Kemudian warna. Warna yang dihasilkan dari produk piring berbahan baku daun nanas yaitu kuning kecoklatan. Warna yang dihasilkan produk tidak cukup menarik untuk digunakan. Warna yang dihasilkan disebabkan oleh proses perebusan sehingga warna hijau dari daun berubah menjadi kuning kecoklatan. Kemudian tekstur. Tekstur yang dihasilkan dari produk piring berbahan baku daun nanas sedikit kasar atau tidak halus. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan alat. Pada saat penggilingan atau penghalusan bahan menjadi pulp menggunakan blender yang digunakan tidak mampu menghaluskan secara merata sehingga pulp yang dihasilkan tidak halus atau tidak seperti yang diharapkan. Kesimpulan, berdasarkan penelitian yang dilaksanakan, dapat diambil kesimpulan bahwa produk piring berbahan baku serat daun nanas yang dihasilkan belum bisa dikatakan layak untuk digunakan dikarenakan bentuk yang tidak sempurna atau kurang terbentuk, aroma yang tidak sedap, serta tekstur yang belum halus. Hal ini salah satunya disebabkan oleh keterbatasan alat yang digunakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.